Saya penasaran dong. Tadi kan saya kesini, Ed itu pernah bilang sama saya, ya, kok ini nggak ada salibnya? Ya, memang tadi saya emang nggak ada salib Di depannya polos. Kenapa? Di luar latar belakang bahwa ada beberapa masyarakat waktu itu perjanjiannya tidak boleh pasang salib, tetapi bagi saya ya sudah, tidak masalah juga mau ada salib atau tidak. Saya akan memasang salib ini dengan segera kalau yang meminta bukan umat tetapi masyarakat. Karena kalau masyarakat yang meminta, kita boleh percaya bahwa gereja kita, Paroki Stanislas Kostka, Paroki Keranggan ini sudah belajar menjadi terang bagi masyarakat, memiliki dampak positif, hal yang berguna, sehingga akhirnya mereka sendiri yang menerima kita, bukan kita yang memaksa untuk diterima oleh masyarakat. Dalam sejarah Indonesia sebenarnya toleransi terkait masalah SARA itu sebenarnya kan nggak ada. Itu kan dibuat. Ya, betul. Justru bagaimana akhirnya kita menyadari kearifan lokal, jangan akhirnya kita membabat itu semua dengan ego keagamaan kita. Artinya kita nggak mau serta-merta membawa seluruh budaya, sebut saja misalkan Barat atau Roma, yang harus kita terapkan semua di Indonesia. Pasti nggak masuk. Betul. Nah, bagaimana akhirnya kita menemukan identitas kita sebagai umat Katolik di Indonesia, menjadi gereja Katolik Indonesia yang mungkin memiliki kekhasan masing-masing. Kesatuannya tetap ada, tetapi bukan berarti semua disamakan. Halo teman-teman semuanya, balik lagi ke Lumetal Podcast by Tukinalto Media. Berapa minggu yang lalu kita bertandang lumayan jauh sampai Robert nyasar. Kita main ke paroki di daerah Keranggan, Paroki Keranggan, nama gerejanya Stanislas Kostka ya. Yes. Nah, itu paroki di daerah Bekasi, tapi Bekasi yang perbatasan Cibubur. Nah, di situ ada banyak dinamika yang beda dari dinamika paroki-paroki pada umumnya di Jakarta. Kemarin kita bahas apa aja kok? Tamunya Romo Yakin namanya, Romo Antonius Yakin, dia Romo parokinya. Kemarin kita ngobrol lumayan panjang ya? Panjang lumayan sama Romo Yakin, dan cukup menarik teman-teman ya. Menarik sekali karena bagaimana keterlibatan gereja di dalam masyarakat. Bagaimana peran gereja itu di dalam masyarakat sekarang sangat penting, dan bagaimana bisa membaur. Nah itu cukup menarik karena kan bagaimanapun ya kita dipanggil untuk itu. Oleh karena itu, jadi paroki itu punya background sedikit tentang pernah ditolak pada awalnya sama masyarakat setempat. Nah, Romo Yakin ini punya strategi bagaimana caranya supaya pada akhirnya masyarakat setempat tidak keberatan lagi dengan keberadaan gereja di situ. Selain itu juga di episode kali ini kita lumayan banyak bahas tentang manajemen paroki ya. betul. Dan itu lumayan teknis, menarik, dan gua rasa nggak banyak orang yang tahu soal itu ya. Makanya kalau penasaran seperti apa sih manajemen paroki itu, ya walaupun hanya nggak dalam-dalam banget ya, tapi gue yakin kalian nggak pernah dengar sebelumnya tentang hal-hal seperti ini. Tonton sampai habis supaya nggak kehilangan konteksnya, dan mari kita sambut Romo Yakin dari Paroki Keranggan. Enjoy the show. Oke, kali ini kita jauh guys mainnya. Sampai nyasar ya. Nyasar. Terus sebenarnya ketemu paroki ini nggak sengaja waktu jadi saya punya oma makamnya di Pondok Rangon. Nah, waktu itu lihat map ya ada gereja Katolik gitu kan, tapi waktu itu masih stasi 2000 berapa itu. Jadi ya, tapi baru kesini pas Portasanta kemarin gitu. Dan memang seperti itu. Pertama kali saya ditanya, paroki mana Romo? Keranggan. Oh iya. Di mana ya? Saya harus menjelaskan.
itu loh yang Cibubur. Oh Cibubur, oh bukan, Cibubur itu maksudnya Masih. Kuskupan Bogor. Iya. Pondok Rangon. Oh Pondok Rangon Romo. Oh bukan, itu paroki Cilangkap. Ini keranggannya gitu. Pemekaran dari Kampung Sawah. Oh iya. Masih belum kebayang Romo. Oh iya iya. Itu udah biasa tadinya. Kalau misalnya tadi nyasar, tadinya lebih ngerti daerah sini gitu ya. Tapi ya apa namanya, ya kemarin pas lihat kan pinggir jalan terus betul tidak ada salibnya. Which is tadi itu ada cerita sendiri ya Romo soal itu ya. Tapi sebelumnya saya sampai lupa kenalan dulu. Oh iya. Ini dengan Romo Yakin ya. Mari salam kenal. Saya Romo Romo. Yakin. Saya Romo Antonius Yakin dari Imam Kuskupan Agung Jakarta. Saya sudah bertugas di sini sejak paroki ini berdiri. Yaitu 22 Agustus 2022. Oke. Berarti baru 3 tahun. 3 tahun ya. Oke. Wah. Sebelumnya bertugasnya Di Pulau Mas. Oh, Pulau Mas. Deket dulu. Oh. Pernah misa di sana yang mungkin Romo juga 2019. Oke. Ya, terima kasih Romo. Kita Ya, sudah boleh terima kasih diundang. waktunya Romo. Sama-sama. Nah, Ya. berarti Romo dari 2022 di sini. Tapi sebelum itu sekilas dulu Romo. Ikut apa namanya masuk ke seminari itu gimana ceritanya Romo? Saya langsung masuk ke seminari tinggi, istilahnya panggilan dewasa, karena sudah selesai kuliah, sudah sempat bekerja, baru masuk seperti itu. Jadi kalau misalkan mau juga masih terbuka rahmat panggilan itu kok. Silakan Win. Saya sudah menikah Romo. Saya pikir-pikir dulu. Berarti udah berapa tahun tahbisan waktu itu kapan? Tabisan tahun 2013. 2013. 2013. Tandanya sekarang jalan 13 tahun. 13 tahun ya. Di Projo. Iya, di diocesan. Diocesan. Diocesan Projo. Berarti udah kemana aja Romo sejauh ini tugasnya? Tugas pertama 3 tahun pertama itu di Cikarang, 6 tahun kedua itu di Pulau Mas, sekarang sudah jalan 3,5 tahun di Keranggan. Oh, dari Cikarang, Pulau Mas, baru Keranggan. Oh, balik ya, Mak. Cikarang agak mirip-mirip ya ceritanya kayak di sini. Kembali ke Bekasi. Terima kasih. Tapi menarik Romo, kalau saya pengen dari ceritanya Romo, maka panggilan dewasa itu akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang imam di tengah sudah menikmati karir segala macamnya ya. Apa yang membuat trigger untuk mau untuk menjadi seorang menjawab panggilan ini maksud saya? Ya, waktu itu saya sempat sudah bekerja, terus sudah membuka usaha sendiri bersama teman-teman, software house. Gini-gini, ya segini-gini lulusan IT saya. Kampus mana? Dari BINUS. Oh, dari BINUS. Oh, oke. Terus waktu itu sempat aktif di Bina Iman Remaja Sekami di Sekami. Kuskupan Agung Jakarta. Waktu itu sebagai sekretaris 2, terus kenal dengan beberapa orang Romo. Ada Romo Terry Panomboan waktu itu. Romo dari MSC? Kayaknya Projo deh dia. Projo ya dia. Oke. Terus kalau di Jakarta itu ada Romo Didit waktu itu ya. Oh ya. Nah, terus setelah itu yang menarik itu pada saat saya di paroki saya itu saya berasal dari Bojong Indah, Thomas Rasul. Oh, Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat. Ini anak Dekat barat. saya. Anak barat nih. Dia nggak pernah balik ke Jakarta lagi saya. Oke. Nah, dari situ saya ketemu ada figur waktu itu masih frater. Sekarang sudah jadi Romo Hari Sulis. Oh, hari Sus. Terus ketemu juga waktu open house, ketemu dengan ada Romo Samuel Pangestu, ada Romo Aji Prabowo. Ya dari situ mulai menambah ketertarikan saya gitu. Oh ternyata ada jalan lain ya selain ya berkarir, berkeluarga, nanti memiliki ya seperti biasa gitu. Yes. Ya sudah saya coba saja, ya terima syukur, nggak terima ya sudah. Terima syukur, nggak terima ya sudah ya. Oke Romo. Tapi ternyata diterima dan keterusan gitu. Romo
Oh, Haris Sulis yang di majalah itu bukan? Iya, benar. Gitu ya? Iya. Oh iya. Jadi itu. Sering promosi. Jadi awalnya dari situ ya, lihat figur segala macamnya, makin tertarik lah. Sempat juga waktu itu bimbingan rohani dengan bintang dari OKS, Romo Hari Liong. Sama Haris Kalau Sulis, tahu ya. Oke. Jadi sempat bimbingan rohaninya di situ ya Romonya sama. Ya, terus lanjut ke bimbingan rohani langsung ke seminari tinggi waktu itu Romo almarhum Romo Sarto Pandoyo. Berarti lumayan panjang lah ya, maksudnya dari sebelum memutuskan untuk akhirnya join masuk ke seminari, udah sempat ngalamin ya hidup pada normalnya ya, bisa dibilang. Jadi ya. tidak ada kata terlambat Romo. Iya. Iya. Bahkan Tidak ada saya kata lambat. saya pernah pacaran loh. Oh sempat pacaran Romo ya? Sempat pacaran. Ya nggak jelek-jelek amat lah saya lah. Keren Romo. Ya, berarti apa ini seniornya Romo Febri nih berarti. Binus iya, juga iya, kan ya kan. Binus. Ada Romo satu dari Keuskupan Agung Medan lagi Sempat, kuliah. podcast nih. kita juga Iya, sebelumnya. episode 2 sama 3. Iya. Nanti boleh dicek. Oke, berarti Romo ini saya jadi tertarik karena saya nggak tahu Romo sebelumnya di Cikarang. Sekarang bisa dibilang bertugas di Keranggan yang kurang lebih mengalami situasi yang sama lah ya. Ya setiap paroki pasti memiliki Iya. kekhasan masing-masing. Iya. Kalau dibilang sama pasti nggak sama. Ada yang beberapa yang unik, yang pasti tiap paroki punya kekhasannya kekhasannya, masing-masing. Tapi demografinya di sini gimana Romo, umat-umatnya? Demografinya di sini umatnya rata-rata usia produktif semua, hampir sekitar 35%, 38% lah produktif. Artinya dari umur 25 sampai dengan umur 55. Oke. Dan berarti kebanyakan usia yang couple gitu. Iya. Keluarga muda. Iya. Total umat di sini baru 2.500 dari 800-an kakak. Jadi termasuk kalau di bilangan Keuskupan Agung Jakarta termasuk paroki yang paling sedikit keempat urutannya. Pertama itu Cideng, kedua Pejompongan, ketiga Halim, keempat baru kita. sini. Ya soalnya ini agak jauh dari, saya nggak tahu ya, maksudnya pemukiman umatnya di sini tuh agak dekat dengan gerejanya atau berjauhan rata-rata? Demografinya ini paroki ini hanya terdiri dari satu kecamatan saja, 5 kelurahan. Jadi sebenarnya jaraknya nggak terlalu jauh, tetapi memang peta dari kecamatan itu memanjang. Karena memanjang, maka ada yang merasa lebih jauh, seperti itu saja. Berarti Romo ketika Romo dari awal 2022 di sini, berarti dari peletakan batu pertama mengikuti semua. Oh bukan, kalau peletakan batu pertama kan membangun gerejanya. membangun gerejanya. Sebelum saya datang gereja sudah Sudah ada ya? ada. Oke. Stasi ini, stasi. Iya, Kayak stasi Sawah ya. Pemekaran. Ya. Jadi sudah ada dulu. gerejanya itu sudah ada, peletakannya itu tahun 2017. 2017. Sudah jadi, terus ini pasoran baru 2018. Relatif gedung yang sangat baru. Iya baru. Tadi saya masuk baru. Boleh guys kesini guys. Lihat-lihat. Lihat-lihat gerejanya guys. Soalnya ya apa ya, menarik sih waktu awal datang ke sini juga kan tahu Keranggan waktu masih jadi stasi juga, tapi nggak pernah main ke sini, cuma tahu dari misa online waktu zaman masih pandemi itu nyari misa online. Terus ya akhirnya bisa kesampaian kemari, ya bersyukur lah. Tapi namanya memang dari awal udah milih Stanislaus Kostka ya. Iya. Waktu masih stasi pun sudah ini kan, sudah Stanislaus Kostka. Karena kan memang ini pemekaran dari Kampung Sawah. Iya. Kampung Sawah yang dulunya sempat namanya kan juga Antonius Kedua. Kampung Sawah, terus diubah menjadi Servasius sejak zaman Romo Kuris. Dan waktu pemekarannya pun sudah dipersiapkan dengan nama santonya, santo pelindungnya Santo Stanislaus Kostka. Itu santo dari Polandia. Tapi ada cerita apa gitu, maksudnya di balik pemilihan santo ini nggak ada ini ya, mungkin yang menarik gitu. Ya, kalau dari figur Stanislaus Kostka sendiri yang kita ketahui adalah
dia memang orang Polandia. Dia awalnya mau mendaftar ke novisiat di Yesuit di Polandia, tetapi ditolak. Akhirnya dia menunjukkan ketetapan kesungguhan hatinya dengan berjalan kaki dari Polandia ke Roma, dan akhirnya sampai ke Roma, melamar untuk novis di Roma, akhirnya diterima. Tetapi memang sakit sehingga akhirnya belum genap usia 18 tahun sudah meninggal. Motifnya ditambiskan, tapi jadi satu. Berarti baru novis. Iya. Baru novis ya. Nah, Menarik. oke. Stanislaus Kotska. Namanya susah. Tempatnya juga masih belum diketahui gitu ya. Komplit saudara, full package. Tapi ini tempat sih sebenarnya kalau buat ziarah sebenarnya enak sih, karena masih banyak hijau-hijau ya kan, masih asri lah bisa dibilang itu. Walaupun tempatnya agak nyempil. Cuman saya penasaran dong. Tadi kan saya kesini, Edwi itu pernah bilang sama saya, ya kok ini nggak ada salibnya. Ya memang tadi saya emang nggak ada salib Di depannya polos. Kenapa? Di luar latar belakang bahwa ada beberapa masyarakat waktu itu perjanjiannya tidak boleh pasang salib, tetapi bagi saya ya sudah, tidak masalah juga mau ada salib atau tidak. Saya akan memasang salib ini dengan segera kalau yang meminta bukan umat tetapi masyarakat. Kenapa? Karena kalau masyarakat yang meminta, kita boleh percaya bahwa gereja kita, Paroki Stanislaus Kostka, Paroki Keranggan ini sudah belajar menjadi terang bagi masyarakat, memiliki dampak positif, hal yang berguna, sehingga akhirnya mereka sendiri yang menerima kita, bukan kita yang memaksa untuk diterima oleh masyarakat. Berarti atas dasar inisiatif kesadaran masyarakat. Kebanyakan gesekan yang terjadi di masyarakat kan memang kita yang memaksa harus ada rumah ibadat. Apakah kita juga sudah menjadi berkat terlebih dahulu bagi masyarakat? Kalau kita sudah jadi berkat, mereka pun juga akan welcome kepada kita. Benar sih. Maka kita yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Kristus, lucu kalau kita memaksakan satu tempat untuk ada rumah ibadatnya, sedangkan kita sendiri belum berbagi kasih sebagaimana Kristus berbagi berkat kepada masyarakat. Maka bagaimana kehadiran kita belajar menjadi berkat lebih dahulu. Jadi dampak untuk masyarakat lebih luas ya. Iya. Menunjukkan bahwa kita memang tetangga yang baik istilahnya ya. Menarik ya Romo ya. Dan akhirnya setelah berjalan dari ketika Romo menjadi 2022 sampai sekarang, apakah pertumbuhan umat segala macam tanpa ciri khas ini salib gitu ya? Biasanya identiknya kan ada salibnya gitu kan, ini gereja Katolik gitu, atau bel. Tapi dengan tidak ada elemen atau sarana ini, apakah membuat pertumbuhan umat kita pun juga pelan-pelan semakin bertumbuh? Ya, atau berasa kayak ada yang kurang gitu, ada yang merasa seperti itu nggak? Atau ya udah, maksudnya nggak terlalu pengaruh, jalan-jalan aja gitu. Sebenarnya nggak ada pengaruh. Dalam arti kata itu kan hanya sarana. Simbolik, ya sarana. Apakah tujuan dari lonceng atau salib itu kan menandakan bahwa di situ adalah ada gereja Katolik. Tetapi ya kalau kita lihat dalam perjalanan 3 tahun ini, walaupun umatnya masih 2.500, tetapi ternyata yang datang ke gereja kita rata-rata kemarin saja malam Natal total sekitar bisa 3.200-an. 3.200. Dari yang perayaan pertama 1.900, perayaan kedua 1.200-an. Bahkan kalau dibandingkan dengan Tri Hari Suci, khususnya Jumat Agung, itu satu perayaan saja kita bisa sampai 2.300-an lebih. Umat dari mana? Ya pasti dari sekitar, entah dari Kampung Sawah, Cilangkap, kota wisata,
Depok. Yang lebih dekat ke sini. Iya. Secara apa? Jarak. Secara Artinya geografis. Iya. tanpa kita menggembar-gemborkan kita ada gereja Katolik di sini, mereka juga sadar dan tahu. Dan yang membantu pengamanan di sini bukan hanya pihak pemerintah dengan kepolisian dan Ramil atau Babinsa yang lain, tetapi juga saudara-saudara kita yang dari Banser itu sangat membantu. Jadi mereka pun juga involved ya, Romo? Iya. Ah. Dan setiap misalkan contohnya ada kegiatan-kegiatan di paroki ini, Ya. itu masyarakat terlibat. Oh ya? Misalkan contohnya donor darah, mereka ikut menyumbangkan darah lewat PMI. ya lewat PMI yang datang di sini. Atau misalkan menjelang Lebaran kita mengadakan basar atau pasar sembako murah. Sembako murah artinya mereka tetap bayar, tetapi dengan harga yang jauh di bawah. Jadi upaya-upaya itu maksudnya untuk ya maksudnya benar-benar dengan Terlibat masyarakat dalam terlibat. kehidupan sehari-hari masyarakatnya bisa dibilang ya. Dengan tokoh-tokoh masyarakat di sini juga di sini punya kebiasaan setelah Lebaran 3 hari atau sampai seminggu setelah Lebaran kita ada kebiasaan istilahnya itu berdoa berziarah ke makam Napati leluhur itu mereka. ya. Oke. Ya sudah kita juga ikut Oh ya? di sana kita berdoa bersama dengan masyarakat Asik Ranggan dan itu yang datang ke kuburan itu bisa sampai mungkin 5.000-an orang itu lebih. Oh ya, 5.000. Sangat banyak sekali. Mas Romo, saya penasaran sekali maksudnya di luar keindahan saya karena dengan budaya yang berbeda dan multi religion juga yang berbeda. Tapi yang ikut ke kuburan segala macam ziarah ini adalah umat kita Nyampur ya. dan Romo juga atau Saya ikut, tetapi memang lebih banyak mayoritas pasti masyarakat, masyarakat asli Keranggan. Jadi masyarakat asli Keranggan itu bukan hanya sekarang tinggal di Keranggan, tapi mungkin sudah tersebar, tetapi pada saat itu mereka datang bersama. Oh, oke. Dan dalam sejarah Indonesia sebenarnya bukan hanya toleransi beragama ya, tetapi toleransi terkait masalah SARA itu sebenarnya kan nggak ada. Itu kan dibuat. Ya, betul. Justru bagaimana akhirnya kita menyadari kearifan lokal, budaya yang memiliki nilai keluhuran, itu pasti budaya yang terus bertahan. Maka bagaimana kita meneruskan keluhuran, kearifan lokal, budaya yang ada setempat ini? Jangan akhirnya kita membabat itu semua dengan apa? Dengan ego kita atau ego keagamaan kita bahkan. Maka dalam gereja Katolik pun senantiasa dikatakan kan, bagaimana kita beralih dari gereja Katolik di Indonesia menjadi gereja Katolik Indonesia. Dari di Indonesia menjadi gereja Katolik Indonesia. Artinya kita nggak mau serta-merta membawa seluruh budaya, sebut saja misalkan Barat atau Roma, yang harus kita terapkan semua di Indonesia. Pasti nggak masuk. Betul. Nah, bagaimana akhirnya kita menemukan identitas kita sebagai umat Katolik di Indonesia menjadi gereja Katolik Indonesia yang mungkin memiliki kekhasan masing-masing tanpa menghilangkan tujuan, esensi dari kekatolikan itu sendiri, dong. Kesatuannya tetap ada, tetapi bukan berarti semua disamakan. Ya itu artinya Katolik kan universal kan, ya kan. Karena di timur pun beda, di gereja Katolik Timur misalnya itu kan lain kan, nggak kayak di Roma kan gitu. Dan itu baik-baik aja dipelihara ya kan, kenapa istilahnya di sini tidak bisa? Berarti maksud saya adalah bagaimana gereja hadir di tengah dunia itu ya ini, Iya. berada di dunia bukan berasal dari dunia ya Romo ya.
Oh menarik ya, indah sekali berarti. Karena kan banyak orang juga kalau saya ketemu teman-teman saya pasti banyak aturannya. Oh nggak boleh ini, nggak boleh itu. Padahal saya rasa ya oke, ada beberapa hal yang gereja cukup kaku dengan ajarannya, tapi tentang kemanusiaan gereja cukup sangat fleksibilitas gitu. Maksudnya terbuka. Maka ada hal-hal yang memang sudah menjadi hukum Ya. yang nggak bisa kita ganggu gugat. Ganggu. Kita mengikuti, itulah yang membuat gereja Katolik tetap utuh satu. Tetapi dalam pastoral, dalam reksa pastoral pelayanan, kita bisa menemukan jalan-jalan lain yang memang ternyata menjadi, mungkin bisa dikatakan jalan alternatif yang bisa mengantar umat juga kepada kekudusan seperti itu. Maka tetap dalam gereja Katolik pun, bahkan dalam kanon terakhir itu ada pernyataan lex suprema salus animarum. Hukum tertinggi itu tetap keselamatan jiwa-jiwa. Jangan sampai kita malah diperbudak dengan tata cara atau hukum yang ada, sedangkan kita tidak mencapai keselamatan jiwa itu. Seperti itu. Bukan berarti hukum-hukum itu tidak dibutuhkan, sama seperti Yesus katakan, hukum itu sangat tetap dibutuhkan untuk menjaga. Sama pentingnya. Ya. Tetapi sekali lagi tujuan dari hukum itu apa? Pemahaman Bukan dan menjalankannya dengan kesadaran, bukan karena tadi diperbudak, benar. Dan bukan untuk memisahkan, tapi untuk menyatukan. Wah indah sekali guys. Keren guys ini. Dan ternyata kalau setelah Romo menjalankan 3 tahun ini ya Romo ya, maka toleransi di Indonesia, maksudnya kehadiran gereja Katolik itu memungkinkan, sangat memungkinkan gitu ya. Karena kan banyak orang yang juga punya persepsi bahwa, karena saya pernah ada di mana gereja saya digusur Romo pada waktu 2000. Iya, lu dari paroki itu ya, Ciledug. Saya tahu itu di demo dan digusur segala macam. Tapi setelah saya berjalan, karena saya aktif sebagai ketua Mudika in that time, bahwa akhirnya timbul, oh ya gereja itu bukan hanya suatu tempat gitu. Ya saya lah gereja, umat gereja gitu. Cuman akhirnya sadar betul apakah toleransi itu mungkin nggak? Karena kan interreligious ini ada sangat kayak apa ya, kurang tipis gitu Rum. Permasalahannya terkadang kita tidak cukup untuk saling mengenal satu sama lain. Pada saat kita tidak mengenal, ada batasan, ada boundary di situ, akhirnya yang ada sekat. Tetapi pada saat kita belajar untuk saling mengenal dan akhirnya saling memahami, saling berinteraksi, kita boleh percaya nggak ada manusia yang menolak untuk dikasihi. Nggak ada manusia yang menolak untuk dimanusiakan. Mengapa ada image yang tidak baik tentang intoleransi? Ya mungkin karena kita belum cukup untuk membuka diri kita. Kita yang tidak. Ya, pasti ada resiko dengan membuka diri. Resiko kita sama seperti pada saat kita membuka hati kita, diri kita, mungkin saja kita akan disakiti. Tetapi sekali lagi seperti Ibu Teresa katakan, yang namanya mencintai, mengasihi adalah memberikan hati kita sehingga kita siap untuk dilukai. Tetapi semakin kita terlukai, kita belajar sungguh-sungguh akan apa artinya cinta. Artinya mencintai dengan segala resikonya gitu ya. Love is fragile, Rom. Oke lah, fragile, not blind ya. Menarik, Rom, menarik. Apa namanya, dengan ya mungkin sedikit mau tahu perkembangan yang sekarangnya sih Rom. Sejauh mana sekarang kayak kan 2.500 umat ya sekarang yang aktif di sini, yang terdaftar lah bisa dibilang gitu. Konsisten itu Romo, maksudnya mereka
datang misa, terus juga aktif di sini di parokinya gitu, di kegiatan. Karena saya lihat pagi-pagi aja udah banyak orang di luar juga gitu. Dinamika umatnya ya, artinya semakin lama paroki itu berada, maka dinamika umat pun akan semakin banyak. Ya. Dengan sendirinya aktivitas yang ada dalam paroki itu akan semakin tumbuh. Dan bagaimana akhirnya sebagai paroki baru kita mengarahkan, kita membuat sistem sehingga akhirnya pertumbuhan itu menjadi pertumbuhan yang membangun. Seperti itu. Bukan masing-masing tumbuh dan saling meniadakan atau iri-irian, berkompetisi. Itu kan sesuatu yang tidak kurang positif. Mungkin ya tidak membawa dampak positif, malah persaingan yang terus-menerus seperti itu. Nah, bagaimana akhirnya kita menyadari bahwa yang namanya satu paroki itu adalah seluruh bagian umat juga terlibat. Sempat kita menggagas istilahnya lingkungan bersaudara. Artinya mungkin lingkungan yang paling ujung di ujung aspal sama lingkungan yang ujung satu lagi, misalkan salah satu keseripahan atau kedukaan, bisa satu lingkungan yang paling ujung pun datang. Merasakan bahwa oh ini saudara saya. Kalau antar lingkungan sebelah-sebelahan ya sudah biasa, sepantasnya ya. Tapi yang namanya satu paroki, apa yang dialami oleh salah satu dari lingkungan yang kesulitan juga dirasakan oleh lingkungan yang lain. Itulah yang membuat gereja kita sebagai gereja yang satu. Wilayah aktif berarti dong, tapi lingkungan dan di ya wilayah kita baru ada 6 wilayah, lingkungan baru ada 24 lingkungan. Masih ya mau bilang gampang tapi luas daerahnya ya. Ya. Dari awalnya 20 lingkungan, sekarang sudah mekar 24 dan mungkin di tahun ini juga akan mekar beberapa lingkungan lagi. Berarti dengan tantangan yang ada pun, maksudnya saya lihat bahwa dari gereja yang mungkin 20, 24 dengan tantangan yang ada tanpa salib, tanpa ini itu bisa tetap tumbuh ya, tetap bertumbuh ya. Tetap bertumbuh dong. Wow. Menarik. Paling ya waktu yang kemarin ngobrol pertama kali kan ada sedikit bahas tentang ya gereja waktu itu yang penting ada dulu ya kan. Perkara nanti belum ada ini belum ada itu bisa menyusul gitu. Ini sedikit sih Romo mau mungkin sharing dikit tentang maintenance gereja tuh nggak gampang ya untuk memaintain sebuah gereja, perawatan gedung gereja maksudnya itu kan nggak gampang ya Romo. 3 tahun di sini gimana tuh ngakalinnya tuh, maksudnya kayak dengan ya ada penolakan, terus juga jumlah umat sedikit itu harus pinter-pinter memanage dong bisa dibilang kan gitu. Gimana tuh mungkin bisa diceritain dikit? Ya, maka jangan sampai seorang Romo itu menjadi pastor sentris, segala-galanya dikerjakan sendiri. Itulah sebabnya kita membuat ada dewan paroki harian, dewan paroki inti, dewan paroki pleno. Yang saya lakukan hanya mengikuti PDDP saja. Dari Kuskupan sudah sangat jelas, sudah sangat rapi. Kita tinggal mengikuti pedoman dasar dewan paroki. Dan dalam bekerja ya sudah, saya bekerja bersama dengan seluruh dewan yang ada. Dan kita membuat tim-tim lain, tim-tim yang kita butuhkan menurut kekhasan paroki, sehingga akhirnya ya paroki kita pelan-pelan bisa berkembang. Punya program yang tepat sasaran juga ya berarti? Ya, seperti itu. Artinya fungsi Romo di situ kan hanya sebagai lebih ke ya koordinator lah ya. Dalam arti kata nggak semuanya harus dikerjakan Romo. Awam juga dilibatkan gitu ya. Itulah kekhasan atau kelebihan dari Gereja Katolik Gereja Katolik Indonesia. Dengan sistem kalau dulu dengan Monsinyur
Joyonya mengatakan kering, sistem kering. Sekarang kalau di Jakarta itu ada istilahnya lingkungan, wilayah, Iya. paroki. Iya. Di negara lain belum ada itu, belum ada. belum Ya. tentu ada. Iya. Maka dari awal kita melibatkan umat, sehingga akhirnya bukan hanya semuanya Romo, tapi juga umat semakin berdaya. Tapi Tapi merasa memiliki juga ya dengan gereja ini. dengan Romo menjadi kepala paroki di sini selama 3 tahun, sebenarnya kunci untuk membuat di Keranggan sendiri ya Romo, maksudnya ada nggak sih sebenarnya kunci sukses yang membuat lingkungan ini terus bisa bertumbuh itu sebenarnya baliknya akar rumputnya adalah di lingkungan itu sendiri atau dari pusat dari gerejanya saja yang berperan? Ya pasti dari dua belah pihak. Pertama, bagaimana kita setia atau mengikuti apa yang dituliskan dalam PDDP. Jadi apa yang saya lakukan bukan maunya saya, tapi kan saya juga dapat perutusan dari Bapak Uskup, Ya. dan di Kuskupan Agung Jakarta sudah ada pedoman dasar yang mengatur keseluruhan. Ya sudah, tinggal diikuti itu saja. Kita buat sistem yang rapi agar semua bisa pelan-pelan mengikuti PDDP. Nah dari situ bagaimana kita menjelaskan hal itu, mensosialisasikan, mengkomunikasikan hal itu kepada lingkungan-lingkungan. Ada yang menolak? Mungkin ada, tetapi ya selama hal itu baik Ya. Kenapa dan tidak? orang itu juga kita boleh percaya setiap orang punya niat baik, Niat baik. Ya. walaupun mungkin niat baiknya tidak sejalan, ya kita jelaskan ini PDDP, Ya. ini Kuskupan, Ya. kita ambil bagian dalam karya Kuskupan. Mengedukasi. Contoh kayak Ardas gitu ya, ekologi. Kalau memang mau main caranya sendiri, ya mungkin bisa di Kuskupan yang mengikuti cara mainnya dia, atau mungkin ada gereja sendiri seperti itu. Cuman tantangannya kalau misalnya dengan lingkungan yang kecil ya, maksudnya dengan jumlah yang ini, karena kan kalau sekarang saya di Cengkareng Romo, SMI besar, dan saya ada di lingkungan juga, tidak gampang untuk membuat lingkungan itu aktif, gitu. Apakah itu juga dialami juga dengan di Keranggan sini? Sama juga Romo? Pasti setiap paroki punya kesulitan-kesulitan yang mungkin mirip-mirip. Mirip-mirip. Itulah sebabnya tiap 2 bulan sekali atau tiap dalam setahun itu bisa 3 atau 4 kali kita semua romo-romo berkumpul. Ya, oke. Kita sharing pengalaman kita. Terus dari situ kan ada masukan-masukan bagaimana akhirnya lingkungan yang mungkin belum atau kurang berdaya ini pelan-pelan diberdayakan seperti itu. Maka ya sekali lagi bagaimana kita belajar mengenal lingkungan kita. Itulah sebabnya ada kunjungan-kunjungan lingkungan. Bahkan kalau di Keranggan ini kita bukan hanya kunjungan lingkungan, tetapi kunjungan keluarga. Kunjungan keluarga? Jadi saya bersama dengan Romo di sini juga mengunjungi keluarga satu persatu. Oh ya? Kenapa hal itu kita lakukan? Karena tadi jumlah umatnya masih sedikit. Iya, iya. Kalau masih mungkin di terjangkau ya. Trinitas, mungkin romonya sudah umatnya terlalu banyak, jadi Iya sih. ya Jadi karena sedikit ada keuntungan lainnya. Ya. maka sapaan personal Ya. itu juga penting untuk apa? Visitasi. Ya menemukan orang-orang yang memiliki niat-niat baik itu yang sepaham. Oke. Harapannya dengan kesepahaman akan niat-niat yang baik itu, niat baik yang awalnya kurang sejalan pelan-pelan bisa Diarahkan. diarahkan. Oke, menarik Romo. Itu caranya tuh. Ya, personal approach. Hidup itu ya. Ya, oke lah. Ya, paham Romo. Saya mendapat ide.
berarti ya menarik ya, cuma cukup untuk bisa mengenal lebih dalam lagi tentang paroki Keranggan ini. Dan pintu Porta Santa mungkin udah ditutup, tapi event ziarah tuh tiap tahun ada aja ya. Ada, tetap Ziarah kita tetap terbuka. bulan Rosario ada, ziarah bulan Maria ada. Jadi yang belum kesampaian kemarin belum mampir sini, nah mampir nanti pas. Mampir sini. Enggak Porta Santa udah bulan kan udah tutup. Kayaknya belum. Oh ya belum sempat. Ini bulan Maria sama bulan Rosario ya. Ya, Ntar salah satu keistimewaan di sini yang mungkin tidak dimiliki oleh paroki lain, apa tuh? selain kita punya 2 pohon zaitun, ada pohon ara, pohon ara juga ada, pohon anggur juga ada di pastoran. Selain itu juga kita modelnya bukan menggunakan Gua Maria, tetapi sebagai Plaza Maria. Jadi Marianya terbuka. Dan pada saat musim-musim biasanya sih mendekati Mei Juni ya, anggreknya itu pada berbunga semua. Bagus tuh itu ya. Oke. Pas bulan Maria kan Mei ya. Menarik. Iya, sampai lupa loh ada pohon zaitun segala Romo, macam. saya ada satu lagi. Bagaimana peran kategorial di dalam gereja Keranggan ini? Kategorialnya cukup aktif, Dan cukup banyak juga, Pak? lumayan. Artinya kan tetap pastoral itu kan ada yang teritorial, arti kata lingkungan, dan kategorial berdasarkan apa ya, minat atau kesamaan perjuangan gitu ya. Artinya kita tetap membuka hal itu dan kita ingatkan kembali bagaimana akhirnya kategorial di satu sisi menghidupkan tadi tujuan dari pembentukan kategorial itu, tetapi di sisi lain juga mereka juga adalah bagian dari gereja, khususnya paroki Keranggan. Oh, jadi sudah mulai banyak juga ya. Wah, keren. Nah harus punya peran di paroki ini juga ya, Mas. Jadi ikut terlibat lah istilahnya. Oke, menarik Pak. Keren. Ya nanti main-main kesini guys. Tadi sama Romo. Siap. Ya, berarti ya ini paroki yang bisa dibilang lumayan berkesan lah selama at least buat gua lah selama keliling gitu ya, karena nggak semua paroki bisa ketemu Romonya, itu satu. Kedua ya tadi ada pohon zaitun dan sebagainya. Pohon anggur tumbuh di sini ya Romo ya? Tumbuh. Dibubur sih tapi emang ya hawanya beda. Oke, ya berarti ya nanti main-main ke sini ya guys ya, dan ya nanti bisa support juga, karena buat gua ini definisi mungkin ya nggak tahu sih mungkin buat Romo gimana, tapi sebelum kita mungkin peduli dengan yang katanya umat Raniaya di luar sana, mungkin kita lebih bisa untuk peduli satu dengan yang lain yang memang masih satu kota dulu kali ya gitu, mungkin ya sering-sering main supaya bisa tahu kenalan, jadi juga bisa tahu di sini butuh support apa dari luar ya Romo ya, dari situ kan juga bisa saling bantu ya. Who knows ke depan gimana ya kan, nanti dengan Keranggan bisa bantu yang lain juga, kurang lebih ya, saling peduli gitu. Dan mungkin ada pesan-pesan dari Romo untuk rumahnya Romo juga di OMK sini. terutama OMK, ya. siapa tahu mereka nonton juga. Iya, yang pasti saya sangat berkesan dengan banyak gerakan anak muda, khususnya dari Edwin dan Robert yang mau berkunjung dalam mungkin dengan segala keterbatasan tetap mau membuat podcast untuk memperkenalkan paroki-paroki yang ada di Jakarta, Keuskupan Agung Jakarta. Artinya ini merupakan gerakan yang sangat baik, yang mungkin bisa dicontoh oleh anak-anak muda, sehingga akhirnya pemahaman kita, pengetahuan kita, khususnya dengan paroki-paroki yang ada di KAJ juga semakin terbuka. Kita juga mengetahui kelebihan dan mungkin kesulitan-kesulitan yang ada, sehingga kita dengan pengetahuan yang jauh lebih luas, kita pun juga tahu bagaimana melangkah, khususnya mengisi
kedepannya sebagai generasi muda khususnya di Kuskupan Agung Jakarta. Justru terima kasih Terima pada kasih juga Robert dan Romo. Terima Edwin. kasih. Oke. Mungkin sekian dulu ya guys ya buat episode kali ini di Paroki Keranggan, dan Romo yakin seperti biasa ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share videonya, tonton sampai habis supaya nggak kehilangan konteksnya, dan komen juga barangkali mungkin teman-teman mau usul siapa lagi berikutnya yang mau diundang, atau paroki mana lagi yang punya cerita unik kayak di Keranggan gini nih. Siapa tahu ada yang miss dari kita bisa datangin nanti buat bikin podcast di sana juga. Oke, sekian dulu guys. Ciao. Bye.